After the United States dropped the atomic weapons in Nagasaki on the 8th of August, the Allies celebrated the victory over Japan on 15th of August, although the Japanese administration under General Koiso did not officially surrender with a signed document until the 2nd of September. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya harus memberitahukan ini semua kepada pemuda lainnya. Barusan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Itu berarti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar, berarti kita harus cepat pergi ke rumah Bung Karno. Iya, betul sekali. Ayo. Cukup, tenang. Kalian semua duduk di tempat masing-masing. Kalau kalian semua seperti ini, besok kita akan pergi ke kediaman Bung Karno. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita ini diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa kau berpikir demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Dan saya tidak mau ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita ini. Maka dari itu, kita harus menyusun kemerdekaan kita sendiri. Kita tidak boleh menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Bung Tahrir dan Wikana benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan milik rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana, Hairul, Syahrir, dan Darwis, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan pemuda yang lainnya berusaha mencari cara agar bisa merebut kekuasaan dari Jepang. Kalau begitu, saya masuk dulu, Mas. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Baiklah, langsung saja. Tadi saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda telah mengadakan rapat dan hasilnya kami para pemuda setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya yang mendengarnya langsung di radio. Kita jangan percaya dulu dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kekalahan Jepang baru saja diumumkan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang ada di Indonesia masih saja kuat untuk dikalahkan. Jadi, usulan kami belum disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Bunuh aku! Saudara boleh bunuh aku sekarang juga. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan menanyakan kepada wakil PPKI besok. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia haruslah usaha dari rakyat Indonesia, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir orang tak mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku.
Mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tetapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon undur diri. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bun. Berarti kita semua sudah sepakat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap saja tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak mempercayai berita ini. Begini saja, bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja di luar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang? Apakah kalian setuju dengan usulan saya? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat pemusatan tentara PK yang keamanannya sudah pasti terjamin. Benar, saya setuju pendapat kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Baiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Sudah selesai, ayo kita berangkat. Kerjaan siapa nih? Sahril.
Kira-kira kemana perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Sebaiknya saya tanya Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda ke Rengas Dengklok sekarang juga. Di mana Soekarno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Di mana Soekarno dan Bung Hatta? Mana keadaan di Jakarta? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang-buang waktu saja di sini. Kita harus ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, kedatangan kami mengganggu Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda mendesak untuk kami segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wah, itu adalah gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat apabila berita itu benar-benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin mau istirahat dulu, permisi tuan-tuan. Baiklah saudara-saudara, marilah kita mulai rapat ini. Apakah saudara-saudara sekalian punya ide usulan? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi kemerdekaan. Bersediakah Anda membacakannya? Bagaimana jika kalimat pertama diambil dari Piagam Jakarta? Lalu kalimat keduanya bertuliskan hal-hal mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena proklamasi ini dirumuskan dengan waktu yang terbilang sangat singkat dan mendadak. Ya, setuju. Sepertinya naskah tulisan Bung Karno.
Ini sudah tidak digunakan lagi. Sebaiknya saya buang saja. Lagi pula sudah ada naskah baru yang sudah saya ketik. Apa yang sedang dia buang? Bukankah ini naskah teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno pada saat rapat tadi? Mengapa naskah ini dibuang? Sebaiknya saya simpan saja sebagai arsip. Gusti Allah, penyakit malariamu kambuh lagi, Mas. Ya, tidak apa-apa karena rapat tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan berlangsung di pagi hari nanti? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera nanti yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bun Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kalau benderanya dinamakan Sansaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, Sansaka Merah Putih brilian. Baiklah kalau begitu, Ibu akan menjahitkan terlebih dahulu. Bapak istirahat saja dan jangan dipaksakan untuk menyusun pidato yang akan dibacakan besok. Hatta sudah datang? Belum. Kalau begitu saya tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Baiklah Bung, apakah Anda sudah siap? Siap. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai bentuk tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya dan rekan saya akan mengibarkan bendera ini bersama suluk dan lati. Saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.
nyampe. Kalau begitu saya lagi dengan kota. Boleh macam. Assalamualaikum.